semuanya, kembali lagi bersama saya Mia Ronaldi Haloha. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kekuasaan dan politik organisasi. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Langsung saja kita mulai, enjoy the video. Teman-teman, mungkin sebagian dari teman-teman sudah paham, sudah jelas tentang politik. Saat kita sedang scroll sosial media, saat kita sedang menonton berita di televisi atau membaca koran, kita akan sering sekali mendengar istilah politik. Tapi mungkin sebagian dari teman-teman juga masih ingin mencari tahu tentang hal ini. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kekuasaan dan politik dalam organisasi. Apa sih itu politik? Jadi teman-teman, politik adalah penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perilaku anggota yang secara organisasional tidak bersanksi. Nah, jadi teman-teman, perilaku politik ini bukanlah aktivitas atau perilaku yang formal di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Atau dengan kata lain, perilaku politik ini berada di luar persyaratan kerja. Namun, perilaku politik ini dapat mempengaruhi tujuan atau ide atau gagasan dalam suatu organisasi. Jadi teman-teman, setelah kita mengetahui tentang politik dan perilaku politik, selanjutnya kita juga harus mengetahui tentang manajemen kesan. Hal ini dikarenakan manajemen kesan sangat berhubungan dengan politik dan kekuasaan. Seperti katanya sudah kita dengar, manajemen kesan. Manage yang artinya mengelola, dan kesan adalah pandangan seseorang terhadap orang lain, terhadap suatu tempat atau suatu benda. Nah, tapi dalam ruang lingkup kali ini, manajemen kesan adalah suatu proses yang dengannya individu-individu berupaya untuk mengendalikan kesan yang dibentuk orang lain terhadap diri mereka sendiri. Jadi teman-teman, setelah kita membahas tentang politik, perilaku politik, dan manajemen kesan, selanjutnya kita harus membahas tentang kaitan manajemen kesan dalam politik. Apakah dapat memberikan pengaruh yang positif atau justru memberikan pengaruh yang negatif? Dan ternyata teman-teman, pengaruh yang pertama adalah ketegasan karyawan dalam dimensi-dimensi manajemen kesan berpengaruh positif terhadap penilaian kinerja karyawan. Dan pengaruh yang selanjutnya adalah ternyata manajemen kesan mampu memoderasi pengaruh persepsi politik organisasi dalam penilaian kinerja karyawan. Nah teman-teman, setelah kita membahas tentang hal-hal itu, kita harus masuk dalam topik utama kita, yaitu tentang politik organisasi. Politik organisasi adalah politik di dalam suatu organisasi. Politik organisasi artinya penggunaan kekuasaan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan, ide, gagasan, tujuan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Mungkin teman-teman bertanya, bagaimana dan apa yang memicu timbulnya politik organisasi? Ada dimensi-dimensi yang memicu timbulnya politik organisasi. Yang pertama adalah perubahan struktural. Maksudnya adalah perubahan struktur organisasi. Yang kedua adalah suksesi manajemen, yang berkaitan dengan tata kelola dan pengelolaan dalam suatu organisasi. Dan yang ketiga adalah alokasi sumber daya. Ini berkaitan dengan keterbatasan alokasi sumber daya yang mampu memicu timbulnya politik organisasi, bahkan dapat menimbulkan konflik organisasi. Nah, jadi teman-teman, selanjutnya kita masuk dalam karakteristik perilaku politik. Karakteristik yang pertama adalah ternyata perilaku politik berada di luar persyaratan kerja. Karakteristik yang kedua adalah ternyata perilaku politik dirancang untuk menguntungkan seseorang
atau sekelompok orang seiring atas biaya organisasi. Karakteristik yang ketiga adalah harus melakukan upaya atau suatu usaha untuk memperoleh kekuasaan atau jabatan. Dan sekarang kita masuk dalam taktik memainkan politik. Yang pertama adalah meningkatkan kedekatan dengan pimpinan atau manajer yang sedang berkuasa. Yang kedua adalah membangun koalisi, konspirasi, dan kooptasi. Yang ketiga adalah mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Yang keempat adalah menyerang pihak lain dengan penciptaan isu atau opini. Yang kelima adalah memanipulasi informasi. Dan yang keenam adalah menjaga image yang baik atau menciptakan image yang baik. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor pendorong intensitas perilaku politik. Yang ternyata faktor pendorongnya dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama kita akan membahas tentang faktor internal. Faktor internal maksudnya faktor yang berada dalam diri seorang individu atau seseorang. Yang pertama yaitu locus of control, yang kedua Machiavellianism, dan yang ketiga self-esteem. Yang selanjutnya yaitu self-monitoring, yang selanjutnya risk-taking, dan yang selanjutnya kepribadian tipe A. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam faktor eksternal atau faktor yang berada dalam organisasi. Yang pertama yaitu relokasi sumber-sumber organisasi yang langka. Yang selanjutnya yaitu pergantian pemimpin. Dan selanjutnya yaitu restrukturisasi. Jadi teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan politik dan hasil individu. Apakah politik ini dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja karyawan atau malah sebaliknya? Nah, ternyata yang pertama, persepsi terhadap politik organisasi berhubungan secara negatif dengan kepuasan kerja dari karyawan. Yang kedua, persepsi terhadap politik cenderung meningkatkan stres kerja. Yang ketiga, intensitas politik menyebabkan meningkatnya tingkat perputaran karyawan. Yang keempat, perilaku politik dalam organisasi merupakan aktivitas yang tidak dibutuhkan sebagai bagian dari peran formal seseorang dalam suatu organisasi. Selanjutnya, persepsi karyawan tentang dimensi-dimensi politik organisasi berpengaruh negatif pada penilaian kinerja. Halo semuanya, sampai di sini penjelasannya, semoga bermanfaat ya. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir.